Tahukah kamu bahwa komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya dalam dunia pekerjaan. Komunikasi sangat banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah surat menyurat. Dalam dunia pekerjaan, surat menyurat sangat sering dan penting dilakukan, baik itu ke sebuah organisasi ataupun personal. Nah, di video ini kita akan belajar korespondensi, mulai dari apa sih pengertian dari korespondensi hingga syarat-syarat apa saja untuk korespondensi yang baik. Yuk simak pembahasannya. Menurut kalian bagaimana sih komunikasi bisa dikatakan efektif? Nah, menurut buku Business Communication Today tahun 2003, komunikasi yang efektif terjadi ketika pesan yang kita sampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima atau orang lain dan mendorong penerima untuk bertindak sesuai dengan isi pesan yang kita sampaikan. Maka itu bisa dikatakan komunikasi tersebut efektif. Menurut Bovee, dalam buku Business Communication Today, ada 6 tahapan komunikasi, dan 6 tahapan tersebut akan terus berulang. Kira-kira apa ya 6 tahapan tersebut? Nah, yang pertama yaitu pengirim mempunyai ide untuk mengirim pesan. Kemudian yang fase kedua yaitu pengirim menyampaikan ide. Dan di fase ketiga, pengirim mempunyai pesan untuk disampaikan kepada penerima. Setelah pengirim menyampaikan pesan, penerima akan menerima pesan tersebut. Dan di fase selanjutnya, yaitu penerima akan mengurangi pesan-pesan tersebut. Dan di fase yang terakhir, yaitu penerima akan mengirim pesan balasan untuk pengirim. Nah, tadi kita sudah belajar terkait komunikasi. Sekarang kita masuk pada komunikasi perkantoran, atau yang sering disebut dengan korespondensi. Korespondensi merujuk pada segala bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan dalam lingkungan kerja ataupun bisnis. Korespondensi dapat berupa surat, email, memo, laporan, ataupun dokumen tertulis lainnya yang digunakan untuk berkomunikasi secara resmi antara individu, departemen, ataupun organisasi. Jadi, apa sih itu korespondensi? Yuk kita bahas. Jadi, korespondensi atau surat menyurat adalah salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat. Terus, tujuan korespondensi apa sih? Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan jelas, mendokumentasi komunikasi, serta memastikan kelancaran administrasi dan operasional perusahaan. Fungsi surat itu apa sih? Surat berfungsi sebagai 1. Wakil dari pengirim atau penerima. Yang kedua, yaitu sebagai bahan bukti. Yang ketiga, yaitu pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut. Yang keempat, yaitu sebagai alat pengukur kegiatan organisasi. Dan yang kelima, yaitu sebagai sarana memperpendek jarak. Apakah kalian tahu kalau bentuk-bentuk surat sangat banyak dan beragam? Menurut keputusan Menpan nomor 71 tahun 1993, bentuk-bentuk surat terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu full block style, yang kedua yaitu modified block style, yang ketiga ada semi block style, selanjutnya ada format sederhana, yang kelima ada format indent, dan yang keenam ada format menggantung atau hanging paragraph. Nah, jadi jenis-jenis korespondensi itu apa saja sih yang digunakan dalam perkantoran? Yang pertama yaitu korespondensi internal yang berupa surat, memo, atau email yang dikirim dari salah satu organisasi. Yang kedua yaitu korespondensi eksternal, yaitu komunikasi tertulis dengan pihak luar seperti klien, vendor, ataupun mitra bisnis. Yang ketiga yaitu korespondensi resmi, atau dokumen formal seperti surat perjanjian, surat keputusan, atau laporan. Dan yang terakhir yaitu korespondensi pribadi atau komunikasi dalam ranah profesional tetapi bersifat lebih personal seperti surat ucapan terima kasih atau undangan bisnis. Untuk memastikan surat yang kita buat benar-benar efektif, kita harus mengetahui syarat-syarat surat yang baik. Nah, untuk syarat surat yang baik itu harus objektif, isi surat jelas,
menggunakan bahasa yang sopan, memperhatikan susunan surat, singkat, jelas, dan tidak bertele-tele. Berikut ini beberapa poin penting dalam surat, yaitu kepala surat, nomor surat, tanggal surat, alamat tujuan surat, hal atau kepentingan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama lembaga yang mengeluarkan surat, nama tanda tangan, jabatan tanda tangan, lampiran, tebusan, dan inisial pembuat surat. Selain hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, penggunaan bahasa juga sangat penting dalam sebuah komunikasi. Salah satu syarat agar surat dikatakan baik, jelas, dan sopan. Hal itu akan dapat dicapai kalau kita menggunakan bahasa praktis. Maksud dari bahasa praktis adalah menggunakan kata yang minim, artinya dapat dimengerti oleh penulis surat. Penulis mampu menggunakan kata tersebut. Kata yang digunakan adalah kata yang sederhana, umum, dan bukan kata daerah ataupun bahasa asing. Jadi, dari hasil pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa korespondensi dalam komunikasi perkantoran sangat penting untuk menyampaikan informasi secara jelas, profesional, dan terdokumentasi. Dengan struktur yang baik dan bahasa yang tepat, korespondensi dapat meningkatkan efektivitas komunikasi di lingkungan kerja. Demikian pembelajaran kita tentang korespondensi dalam komunikasi perkantoran. Dengan memahami cara menyusun korespondensi yang baik, kita dapat berkomunikasi lebih profesional dan efektif di lingkungan kerja. Jangan lupa selalu periksa kembali setiap pesan sebelum dikirim agar jelas dan bebas dari kesalahan. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.